Yang bikin gue kaget tuh pas gue lihat menu yang espresso base. Kok di bawahnya ada fisik? Oh, kebalik ya? Iya. Ya, jadi Gue cuma pengen nanya gini. Hai, balik lagi di konten Toxitnya. Episode kali ini gue mau ngobrol sama penggiat kopinya langsung, jadi baristanya langsung. Ini ada Bayu. Halo Bay. Hai. Biasa si Bayu agak canggung kamera, cuman TikTok ya. Kan kenalin dulu Bay. Bayu dari mana? Lo kerja di kopi shop mana? Nama saya Bayu. Saya kerja di coffee shop Sensation Coffee di Tasikmalaya. Di mana itu teh? Di daerah Simpang 5. Jadi WKS ya? WKS. Jadi di atasnya tuh ada kopi shop juga di warung ketan susu. Ada Sensation, nah dia kerja di sana gitu. Nah, gini Bay. Kemarin kan gua ngobrol tuh sama si Isan. Soal ya tentang ngopinya sih sebenarnya. Nah, kalau sekarang nih gua mau ngobrol-ngobrol dikit lah soalnya dunia kopi lah ya di Tasik soalnya kan kopi itu lagi happening banget kan ya. Peminumnya udah banyak, baristanya juga udah babalatak gitu kan. Jadi gue pengen denger nih dari si Bayu sendiri tanggapannya kayak gimana sih soal dunia kopi di Tasik. Nah, jadi pertanyaan awal deh ya. Ini gue sebenarnya banyak pertanyaan sih Bay. Ada pertanyaan awal nih. Simpel sih pertanyaannya. Nah, jadi gue mau tahu nih, lu dari kapan sih kenal kopi? Kenal kopi dari tahun 2018. Itu 2 tahun yang lalu ya? Ayo, sebenarnya. Terus? Awalnya sih diajak sama saudara. Sama dia nih? Sama dia nih. Gak usah dilihat lah, gak enak dilihat. Terus? Diajak sama saudara. Pertama minum kopi itu cafe latte. Cafe latte. Oh, sorry, di mana tuh? Di Jeko. Donat. Donat. Nah. Donat. Terus? Di Jeko. Tanggapannya sih kopi sih kok pahit gitu. Nggak ada rasa apa-apa. Walaupun pakai susu. Beberapa minggu kemudian vakum dulu, diajakin lagi. Tapi tempatnya beda. Beda tempat. Langsung ke coffee shop di Tangkal Kopi. Iya. Tangkal Kopi. Masih di Ampera. Iya, dulu masih di kontrakan Ampera ya. Terus nyoba cafe latte udah. Nyoba ke V60. Manual brew ya? Manual brew. Beres manual brew, lihat cara pembuatannya kok asik gitu. Asik. Itu lu langsung tertarik gitu ya? Langsung tertarik nih, gitu. Jadi pengen belajar gitu. Ya. Pengen belajar. Tiap hari datang ke coffee shop itu, belajar sendiri, nyeduh sendiri lah. Sampai akhirnya ditawarin part time di coffee shop itu. Sekitar 2 bulan kalau nggak salah part time di sana. Part time di sana, keluar baru ke Sensation Coffee sampai sekarang. Jadi lu pas udah ngopi di Tanggal tuh, terus lu nyoba-nyoba belajar nyeduh gitu kan, lu langsung ngerasa wah ini gua ini nih mungkin ya, apa gimana sih? Lu langsung tertarik aja gitu? Cara pembuatan kopinya mungkin ya.
Khusus dari manual brew kan banyak metodenya juga, terus ada hitung-hitungannya juga. Nah itu yang bikin unik lah ya. Yang bikin unik dan juga tertarik untuk lebih mendalaminya. Terus nanya-nanya ke partner kerja pas di, cuman ya udah sok nyeduh sendiri aja. Jadi nggak dikasih tahu harus gini Nah, jadi intinya lu belajar buat ngulik sendiri lah ya. Kayak gitu sih. Jadi lu langsung udah dapat gitu ya, cara nyeduh tuh gaya gua gini. Lu langsung dapat gitu kali ya. Iya. Jadi nggak jadi gimana ya? Kebanyakan sekarang ada yang bisa nyeduh udah bisa dicap jadi barista. Ini nih poin penting nih. Ya benar-benar. Kebanyakan sekarang sih kayak gitu. Cuman kan nggak segampang itu sih, bener nggak segampang itu. Ya. Butuh proses yang panjang. Lo harus belajar dulu kenal kopi si Arabica gimana gitu kan, harus ngebedain gitu kan. Terus juga harus pelajari dulu apa sih metode seduh gitu kan, kayak kan banyak kayak V60 lah, Aeropress dan lain-lain gitu kan. Dan lu belajar juga pasti gak sebentar kan buat menguasai suatu metode itu kan. Nah, kerjaan banyak nih kan, Bay. Ya mungkin lu bisa ngelamar jadi apoteker, mungkin lu kan lulusan apoteker kan? Perawat. Oh, perawat ya, sorry. Jadi suster. Kalau cowok apa sih? Suster. Cowok ya. Sustra gitu? Enggak sih. Sustra mah itu karet yang itu. Itu mati. Udah lagi, Bay. Beda itu. Maaf. Perawat sih ya. Perawat sih. Nah, lu kan milih jadi barista nih. Kenapa jadi barista, Bay? Ya, lu kan sekolah perawat ya, kenapa lu gak jadi perawat gitu, ataupun lu bisa kerja jadi apa gitu misalnya? Kalau saya sih nggak pilih perawat, emang harus kuliah dulu. Terbentur dari biaya. Emang mahal sih ya. Biaya kesehatan kan emang mahal. Nah, takutnya nanti kalau misalkan saya kuliah sekolah aja udah gak bener, gimana kuliah gitu kan. Jadi mending ya emang jadi barista juga emang ada sekolahnya juga lebih mahal. Ya. Jadi ya apa susahnya, gimana ya, jadi apa susahnya belajar sendiri, tapi kalau misalkan udah bisa, lu bisa ngasilin gitu ya. Ya buat kalian yang belum tahu, kata si Bayu kan tadi sekolah barista emang mahal. Jadi paling murah tuh kalau gak salah sih ya 2,5 juta lah, itu tuh 1-3 hari gitu. Itu baru basic. Itu basic. Ya. Nah nanti juga kalian pasti naik step lagi tuh, itu lebih mahal tuh. Ada intermediate, itu lebih bisa 2 kali biaya yang basic sebenarnya. Jadi emang sekolah barista tuh emang mahal sih. Nah, berarti lu udah mau 2 tahun ya jadi barista? 2 tahun. Lu yakin gak mau jadi barista terus? Lu bisa bertahan mungkin jadi barista? Lu yakin gak? Bertahan? Ya maksudnya dengan sekarang kan udah banyak barista gitu kan, terus persaingan juga pasti lebih edan lah gitu kan. Kayak skill-skillnya juga pasti lebih di up lagi kan, kayak anak baru misalkan sekarang. Nah lu sendiri setelah lu terjun 2 tahun jadi barista, lu bakal yakin bertahan gak jadi
barista, ataupun mungkin lu kepikiran jadi udahlah gue jadi perawat aja misalkan. Gimana tuh? Kalau untuk sekarang sih masih bisa bertahan buat jadi barista, tapi nggak tahu kedepannya apakah punya cita-cita sih pengen punya coffee shop sendiri. Liur ulah baik. Terus pengen punya coffee shop sendiri, pengen ya ngelola sendiri lah gitu. Sendiri lah intinya mah itu sih. Jadi buat sekarang lu masih yakin bisa bertahan lah ya? Masih yakin bisa. Cuman dengan upgrade diri lagi lah, Bay ya. 2 tahun jadi barista. Berarti kan lu udah ngerasa apa ya? Itu kan barista nih. Lu pasti punya cita-cita jadi barista kayak gimana misalkan. Ada gak, Bay? Misalkan kayak misalkan nih, lu punya idola barista yang udah juara dunia misalkan. Gue pengen jadi si itu misalkan. Nah buat Bayu sendiri nih, lu pengen jadi barista yang kayak gimana sih? Apakah mungkin barista yang digemari mungkin, atau barista yang friendly-nya sama bapak-bapak mungkin, atau gimana gitu? Kalau untuk menjadi barista yang digemari uhti ini udah uhti banget nih si penggemarnya ini. Itu mah bonus. Sebenarnya nanti juga ngikutin sendiri. Kalau kita emang udah bener-bener punya passion di situ kali punya ya. Passion di situ. Terus kalau cita-cita kedepannya sih emang pengen kayak idola si Muhammad Aga. BTW dia juara nasional 2018. Bisa mewakili Indonesia ke luar ya. Keluar. Jadi FYI nih for your informasi. Jadi Muhammad Aga dia juara nasional, dan 2018 tuh dia ngewakili Indonesia di kejuaraan dunia di Amsterdam. Dan Bayu pengen kayak si Aga. Tapi kan sekarang udah makin gelo ya di kopi gitu kan. Gelo pisan. Sampai dari data sendiri tuh hampir 200 kedai lah ya. Lebih 200. Ya, itu di Tasik lah, dari kabupaten nyampe kota gitu. Lu lihatnya kayak gimana sih, Bay? Dengan banyaknya kopi shop yang baru misalnya. Ya apakah bakal ada efek? Untuk efek jelek untuk efek jelek sih nggak ada. Karena kan budaya kita budaya ngopi. Benar. Jadi wajar kalau misalkan di Tasik banyak kedai-kedai yang baru muncul. Justru bagus buat perekonomian juga sebenarnya. Bagus buat perekonomian, lapangan pekerjaan juga. Benar. Tapi ada tapinya nih. Gua nungguin nih. Tapi apa, Bay? Tapi untuk lapangan kerja ya minimal buat di Tasik sendiri, meskipun si kedai udah nyampe 200 gitu ya, tapi masih beda sama kota-kota lain, Bay. Contoh jadi V deh. Ya. Setuju. Maksudnya gini loh. Ya mungkin sekarang banyak nih ya yang mengeluhkan. Dengar ini, mengeluhkan nih. Soal fee buat si barista gitu. Gua sempat nanya kan di forum. Harus ada gak sih standarisasi gaji buat barista gitu? Meskipun itu menjadi pertanyaan yang pro dan kontra, menjadi ada gitu. Nah, menurut gua gini, ketika ada barista yang katakanlah udah expert gitu, terus dia ditawarin gaji yang katakan kecil lah gitu, di bawah UMR. Kebanyakan si kedai-kedai itu merasa keberatan mungkin ya dengan mengeluarkan gaji
gede buat si barista yang mereka mau pakai gitu. Padahal kan bisa aja kan itu impactnya bisa gede juga kan dengan dia ngedatangin atau mempekerjakan itu si barista itu di kedainya bisa menjadi daya tarik sendiri mungkin. Nah kan, nah dari pertanyaan yang gue lontarkan pas di forum itu ada beberapa jawaban. Pertama, lu kalau mau kerja dengan gaji gede, ya lu harus cari perusahaan yang gede. Logis. Kedua, ya kalian harus tahu si perusahaan itu keuangannya sedang bagaimana, dan lu harus kalian tahu juga bahwa si perusahaan itu masih dalam tahap merintis. Bisa. Nah, menurut gua nggak masuk akal juga, soalnya gini loh, kalau lu mau nggak mau ada pengeluaran untuk menggaji barista dengan fee yang katakan UMR lah, dengan alasan lu apa sih, dia ngerintis apalah, ya lu kerja sendiri, ya nggak usah lu nawarin kerjaan ke barista yang udah pro misalkan dengan gaji yang tidak sesuai mungkin dengan kayak sekarang kan kebanyakan jam kerja juga nggak 8 jam gitu kan, ada yang 10 jam 12 jam, itu kan sebenarnya udah di luar aturan seharusnya ya. Sekarang kan standar emang 8 jam gitu kan, mau perusahaan apapun. Nah, kadang si perusahaan tuh merasa apa sih, lebar lah, anjing lebar, gaji sakitu gitunya, mending naon gitu ya. Maksudnya tuh itu kan menjadi resiko gitu kan, ketika lu pengen kerjaan lu ada yang ngurus, ya lu harus punya resiko, ya resikonya lu harus ngegaji dia dengan ya worth it lah, dengan harga yang bayaran yang setimpal lah. Ya, sekarang kalau misalkan nih Bay, lu balikin misalkan ke contoh ke owner lu lah, 800.000 misalkan sebulan, PS3 mau lah, bener gak? Yang 12 jam ya 800.000. Iyalah makanya tuh ya, makanya ngerasa gimana ya, ya menurut gua sih standarisasi itu gak usah standarisasi sih, ya minimal UMR lah. Nah sekarang Bay, di pas forum itu tuh ada statement bahwa ya kalau lu pengen gaji gede kerja di coffee shop, ya minimal skill lu harus bagus katanya. Ya, cuman kan itu jadi PR sendiri sih menurut gue. Maksudnya tuh ya kenapa sekarang ada komunitas kan di Tasik misalkan, kenapa kalau harus gaji UMR harus skillnya rata-rata, sekarang kan udah banyak nih barista baru misalkan, kenapa nggak mengadain misalkan coaching klinik misalkan, biar si skill baristanya tuh bisa terupgrade juga kan, dengan adanya misalkan kelas-kelas yang disupport dari komunitas misalkan. Jadi ketika ada si barista yang pengen gaji yang sepadan lah mungkin, udah bisa
apa sih, diterima lah dengan skill yang udah pas lah, udah sesuai gitu kan. Ya. Tanggapan lu gimana, Bay? Ya lu kan kadang sukanya lu gaji nih, Bayu nih. Pengennya lu kayak gimana sih, Bay? Job desk barista itu kan bukan hanya nyeduh kopi. Job desk barista itu kan harus memanage bahan-bahan yang ada di bar. Ya, benar. Terus customer service juga. Terus tanggung jawab gede banget lah gitu. Tanggung jawabnya gede banget lah. Jadi ya apa salahnya gitu barista minta gaji yang sepadan, sesuai lah. Minimal UMR lah mungkin ya. Minimal UMR lah. Karena ya itu job desk-nya emang tanggung jawabnya emang ya. Emang gede sih. Ya makanya kadang ada owner yang keberatan gitu kan dengan misalkan lu mengajukan buat naik gaji gitu. Tapi kadang mungkin ada banyak alasan lah, mungkin karena ini kan sepi apalah gitu. Meskipun lu tahu bahwa si kedai lu tuh misalkan lagi rame gitu kan. Ya menurut gue sih gak ada salahnya gitu kan. Toh juga kerjaan lu bukan cuma nyeduh doang gitu kan, tapi hal-hal yang kayak apa sih yang harusnya misalkan nih sama kerjaan yang harusnya dikerjain sama owner misalkan, lu yang handle gitu kan. Jadi job desk-nya kan emang banyak. Terus juga jam kerja misalkan lebih dari 8 jam misalkan. Ya menurut gue sih sah-sah aja gitu kan, tanpa ada alasan apa sih, gue kan kedainya baru ataupun apa gitu kan. Itu kan resiko, bener gak? Resiko buat owner yang punya pegawai, ya lo harus ngeluarin gaji kan? Ya cuman sebenarnya banyak sih barista yang ngeluh soal gaji gitu ya. Bukan sini doang nih. Cuman kan kita harus realistis nih. Ya minimal sesuai lah. Gue tuh udah kerja kadang lembur mungkin lah ya. Kadang misalkan harus jam 11, dulu nyampe jam 1 masih stay di kedai misalkan. Minimal ada uang tambahan lah. Ya buat rokok-rokok doang lah gitu ya, minimal gitu. Minimal. Ini apa sih buat para owner yang direwelin sama pegawai, ya coba di inilah. Cuman gini, Bay, itu kan keluhan dari barista soal fee. Cuman gini, kadang ada barista yang dia tuh pengen gaji gede, terus tuntutannya tuh minimal gue pengen gaji segini nih. Tapi dengan skill yang pas-pasan gitu loh. Ya menurut gue nih, ya mungkin si owner juga ngelihat gitu kan, ini pegawai tuh gak ngasilin apa-apa buat gue gitu. Cuman lu kerja doang gitu tanpa ada usaha apapun dari si barista tersebut buat misalkan minimal nih narik konsumen. Nah, jadi kadang kerjanya juga seenaknya gitu kan. Nyeduh ya udah gitu kan, tanpa ada servis lebih buat customer misalkan. Terus kadang juga jutek gitu kan. Ya mungkin owner juga liatnya ya lu kerja juga seenaknya gitu, malahan minta gaji minta badag gitu kan. Ya, ini sebenarnya apa ya,
kadang ada miskomunikasi sih baik. Kadang di barista dia ngerasa udah ngelakuin yang edan banget gitu lah, udah job desk-nya banyak gitu, tapi ownernya yang koret lah misalkan. Tapi ada juga kan yang kebalikan, ada ownernya yang ngerti nih, tapi karena si baristanya seenaknya gitu kan, terus ngerasa dia paling jago misalkan, gua pernah ini, gua punya sertifikat misalkan. Tapi kan si owner juga pasti lihat attitude-nya dia kayak gimana gitu kan, ya lu attitude lu juga jelek, ngapain gua gaji gede gitu kan. Sebenarnya itu kan jadi problematika sendiri gitu kan dari owner sama si pegawai, bener nggak? Bener. Tambahan sih untuk yang punya kedai kopi, kebanyakan kan owner di Tasik kalau misalkan punya coffee shop lah. Ya. Ini saran nih buat owner dari ya mewakili pegawai lah gitu ya, Bay. Apa, Bay? Kalau misalkan untuk nge-hiring barista baru, bagusnya sih di training dulu lah sama benar. Jadi kebanyakan kan di Tasik sekarang misalkan hiring udah tahu, misalkan cuman tahu basic atau gimana, udah nggak di training dulu. Benar. Nah, harusnya sih di training dulu, walaupun dia udah punya basic atau misalkan udah punya skill yang expert lah, tetap harus di training sih. Soalnya itu juga bisa buat menyesuaikan dengan SOP si kedai itu, benar nggak? Benar. Ya, soalnya, Bay, sekarang tuh syarat-syarat buat barista tuh bukan harus skill bagus, bukan pengetahuan kopinya bagus, bukan. Harus ganteng gitu kan. Harus lembar gitu. Itu sih syarat barista sekarang. Itu sih. Ya. Jadi bodo amat lu mau jago, yang penting lu ganteng udah cukup, baik. Cukup lah. Lu mau bikin cappuccino tapi jadinya cafe latte juga bodo amat lah, yang penting lu lembar, good looking. Masa bodoh ya tuh mah paling diincer. Soalnya kalau yang bodoh tuh gampang ditipu owner. tapi bener loh, Bay. Kadang ini apa ya? Bingung gue ngomongnya nih. Jadi ada, lo mau gawe gak? Mau. Tapi gajinya gope. Mau, ya udah gitu kan. Yang penting bisa belajar di sini. Dengan ML udahlah, lu gak usah jago, ntar gue ajarin. Di training kagak, diomelin iya, ada customer komplain juga. Kenapa kamu gak diajarin gini? Enggak. Si ownernya marahin. Lu tuh diajarin gini-gini, kapan diajarinnya kan? Lucu aja. Ya gitulah pokoknya. Ya gitulah emang sih. Ini fenomena sekarang sih ya. Fenomena sekarang. Setuju. Untuk syarat good looking ya emang itu mah terserah sih, nggak apa-apa. Yang penting intinya harus di training dulu. Jadi ya minimal si barista tuh bisa menyesuaikan dengan SOP yang udah ada gitu. Jadi untuk jaga-jaga kalau misalkan ada customer yang rewel misalkan, antisipasinya bisa gimana pride gitu pisan kan. Karena kopi geningnya sok ayahnya ya. Terus harus bisa bedain juga gitu kan menu. Contoh mungkin nggak di training tuh gini, Bay. Ada manual bro espresso misalkan.
Mohon maaf bro, filter anjing. Espresso mah. Ya itulah sebenarnya. Mungkin nggak di training atau apalah. Cuman gua menyayangkan aja sih. Jadinya kan orang juga pas ke sana. Jadi ini nih nongol pi. Nongol pi. Gitu aja lah. Nah, jadi dia nih jadi cerita nih kemarin. Dia pesan lihat menu nih. Ada manual brew. Mungkin kan umumnya kan by manual brew tuh ada metodenya kan yang beda atau enggak beansnya. Biasanya kan metode manual brew nih. Subnya kan ada Aeropress, kan V60, Kalita ataupun Chemex, apapun itulah. Ini tuh apa sih? Manual brew, V60, espresso katanya. Gue bingung tuh, Bay. Gue masuk boleh gak? Sini masuk sini. Ini nih, langsung aja nih dia cerita nih. Belakang. Ini sebenarnya agak janggal sih ya sebenarnya. Cuman harus gue bukan ngebully ya, cuman pengen ngingetin aja sebenarnya. Cuma cerita dulu deh, Pi. Iya, waktu itu kan gue tuh main ke kedai. Adalah salah satu kedai di Tasik. Itu baru tuh. Iya, bisa disebut lumayan baru lah. Baru berapa bulan kan. Terus? Nah, pas gua main ke sana tuh gua kan niatnya pengen mesen ya. Gua lihat menu, pas gua lihat ada tulisan espresso base, milk base. Yang bikin gue kaget tuh pas gue lihat menu yang espresso base. Kok di bawahnya ada V60? Oh, kebalik ya? Ya, jadi gue cuma pengen nanya gini aja. Sejak kapan itu V60 dibikinnya dari espresso? Mungkin filternya double kali, Pi. Jadi bikin espresso dulu, baru di filter. Ya kali, mungkin. Bisa juga. Aneh. Bener gak? Tapi kalau misalkan bikin espresso dulu, ya jadinya 30 gram. Kalau misalkan di filter lagi jadi berapa gram? Tapi kan diseduh lagi. Kan itu pengiritan kopi juga biar gak beli. Berarti maksudnya Americano filter dong. Atau apa? Pipes apa sih? Ya, lu tanya aja deh gitu ya. Tanya gua. Iya, makanya gue sebenarnya kalau gue nanya boleh nggak? Gue mau nanya sama kalian yang profesinya barista, boleh nggak? Apa? Sebenarnya kalau misalkan buat kedai yang baru buka itu, nyuguhin hasil seduhan terbaiknya buat customer penting nggak sih? Lu Bay? Nyuguhin hasil seduhan untuk customer itu penting. Ini apa dulu nih? Iya. Apapun Oke lah, itu gue menunya. kan sukanya manual brew ya. Terutama V60 gue gila banget sama itu. Apakah kalian suka nyuguhin seduhan kalian yang maksimal buat customer enggak sih? Soalnya kalau misalkan hitungan di Tasik sama bukannya belagu atau apa sih, gua nggak pernah bukan nggak pernah deh, cuman kebanyakan yang nyuguhin V60 yang gua pesen tuh kayak misalkan asal-asalan aja, kayak yang nggak terbaik lah, seduhannya nggak terbaik lah. Emang banyak lah, ada yang nyuguhin seduhan terbaiknya, cuman di Tasik cuman ada beberapa. Nah, untuk nyuguhin seduhan terbaik buat customer itu emang penting, tapi balik lagi ke baristanya. Kalau baristanya nggak mau ngulik atau misalkan cuman terpaku dari metode yang dikasih sama
sama pengajar yang pertama, tapi nggak mau ngulik, ya mau gimana? Jadi juga sih. Jadi seadanya gitu ya. Jadi seadanya. Jadi Tuh gue dulu diajarin juga gini gitu kan. cuman terpaku sama satu metode. Ya. Karena kan kalau misalkan manual brew, metode yang misalkan saya ngasih metode ke Customer. Bisa dibilang ke barista yang baru lah misalkan, yang baru training. Oke, dikasih metode yang biasa diseduh, tapi kan hasil seduhannya nggak bakalan bisa sama. Benar. Jadi beda tangan beda rasa juga. Nah, pasti. Meskipun dengan rasio yang sama gitu kan, takaran yang sama. Cuman gini, ini buat apa sih? Meluruskan mungkin ya. Jadi mungkin ya. Mungkin di kedai yang lo datengin misalkan. Lo kan kebanyakan lo ngerasa misalkan lo dapet nemu kopi ini nih, dan lo pasti kebayang kopi ini bakal kayak warnanya pasti gini nih gitu kan. Iya benar. Nah, kalau dari rasa juga jauh lah dari ekspektasi. Tapi pas lo dikasih kopi yang di luar ekspektasi yang lo bayangin, lo mungkin kecewa dong. Pasti, itu pasti. Tapi sepengalaman gua gitu kan, mungkin si kedai yang lu datang itu dia tidak menspesialkan manual brew. Mungkin ada spesial lain seperti espresso base mungkin. Nah, makanya dia ya udahlah seadanya aja mungkin, karena juga kopinya juga meskipun dengan judul sama, misalkan kopi puntang misalkan, cuman kan siapa tahu mungkin dia puntangnya yang jelek misalkan, ataupun ya beda lah misalkan dengan kopi yang grade-nya lumayan lah gitu kan, pasti enak gitu kan. Makanya dia milih yang udah yang biasa aja. Kita kan spesialnya emang yang espresso base gitu kan. Mungkin seperti itu gitu. Ini Pak Jun, gue mau nanya, kalau misalkan kayak tadi yang lu bilang ya, entah dari kopinya gitu kan, kopinya kurang, maksud pertanyaan lo tadi, maksud jawaban lo tadi, kopinya agak oke lah, bisa dibilang kualitasnya di tengah, grade-nya lah mungkin ya, grade-nya di tengah. Yang mau gue tanyain, apakah emang bener grade-nya di tengah? Apakah bukan skill sih, apakah si baristanya nggak mentingin rasa? Soalnya kayak gini loh, gue kan pernah main ya, kayak misalkan yang grindernya dicampur-campur itu loh. Oh, jadi beans robusta arabica dipakai sama satu grinder gitu. Permasalahan yang mau gue tanyain adalah, kopinya nggak enak, permasalahannya dari mana? Apakah si baristanya nggak mentingin sama rasanya? Apakah skill barista? Oh, jadi nyabang loh. Apakah skill baristanya agak kurang, atau emang grade kopinya segitu-gitu aja? Emang banyak sih, ya mungkin karena latar belakangnya, mungkin kenapa si kedai itu pakai satu grinder buat semua kopi, nyampe kopi buat espresso pun dia pakai grinder itu gitu kan. Mungkin pertama mereka modalnya mungkin cuman cukup buat satu grinder aja mungkin. Nah, makanya si grinder itu all in one jadinya. Jadi semua kopi ya udahlah dipakai buat itu aja gitu kan. Sebenarnya gak salah sih untuk pemakaian satu grinder untuk semua kopi gitu kan. Cuman ya gimana tadi, sorry pertanyaannya tuh? Iya, pertanyaannya jadi nyabang loh. Apakah permasalahannya dari grindernya
apakah skill baristanya kurang atau emang grade kopinya yang segitu-gitu aja. Mungkin pertanyaan yang kedua gitu ya, yang menurut gue itu penting karena untuk grinder itu gak ada masalah sebenarnya. Terus untuk kopi juga sebenarnya gak ada kopi yang gak enak sebenarnya gitu kan. Ya justru PR si barista sendiri gimana caranya bisa bikin kopi yang grade-nya di bawah rata-rata misalkan standar lah bisa jadi spesial gitu. Itu kan sebenarnya tugas barista gitu kan. Nah sekarang ketika mungkin ada pertanyaan apakah grindernya jelek ataupun kopinya gak enak gitu, sebenarnya itu bisa diakalin oleh si baristanya sendiri. Contoh sekarang dia mungkin di kedainya pakai satu grinder. Dia masukin kopi robusta buat kopi house blend misalkan, terus pakai lagi arabica gitu. Sebenarnya itu bisa diakalin sebenarnya buat biar netral lagi lah si grinder itu, biar gak tercampur rasa dari kopi-kopi yang udah dimasukin gitu kan. Iya bener. Kalau si barista tahu gitu, si baristanya tahu dia harus bikin kopi yang enak gitu ya, dia bisa ngakalin dengan membersihkan mungkin ataupun mungkin nge-flash dulu. Kalau untuk ngebersihin sih lama mungkin, tapi sebenarnya bisa harus bongkar dulu kan. Tapi mungkin bisa dengan flashing kali ya. Flashing. Benar. Sebenarnya emang jadi PR juga sih untuk bisa disalahkan barista ya. Mungkin nanti juga lah atau udah bongan saha grinder nah hiji, nanti juga si owner yang disalahin mungkin. Cuman kan sebenarnya tuh, nah si job desk barista ini nih gimana caranya ya dengan, nah ini nih jadi pertanyaan si Isan kemarin ya. Ya syarat jadi barista, si Isan nanya gitu kan video kemarin. Ini nih sebenarnya, jadi dia harus tahu nih gimana caranya bisa memanfaatkan satu alat tapi dia bisa membuat hasil yang optimal pula dengan satu alat tersebut gitu. Contoh gue nih, gue kan dulu belum ada mesin espresso ya, gue manfaatin Aeropress gitu kan buat bikin espresso gitu kan. Sekarang untuk misalkan yang satu grinder itu ya bisa diakalin sebenarnya kalau dia paham, dia tahu, terus dia peduli sama customer gitu kan. Sebenarnya dia bisa dengan cara-cara tadi lah meminimalisir rasa yang bikin customer komplain gitu kan. Sebenarnya itu sih ya, makanya sekarang tuh banyak barista yang apa ya, not good kayak gitu sih sebenarnya. Not good tapi good looking. Balik lagi ya. Yang gitulah. Berarti nyambung dari obrolan yang gue dengerin dari tadi tuh. Sebenarnya permasalahannya gitu-gitu aja ya. Cuman apa? Apakah mereka bukan kurang ya, terlalu memaksakan atau terlalu percaya diri gitu? Karena kayak misalkan cuma tahu basic terus sekali dipuji mungkin sekali dipuji lu enak padahal gak enak misalkan. Oh iya dia pede. Sebenarnya bisa aja kayak gitu. Berarti terlalu bisa dibilang star syndrome gak sih? Nah emang penyakit nih, penyakitnya barista baru nih kayak gitu. Berarti terlalu bener sering dapat pujian gitu ya? Terlena lah dia. Terlalu sering dapat pujian sehingga nggak mau dengerin masukan dari orang lain. Ya sebenarnya disebut star syndrome emang bener. Karena sekali dipuji emang gue jago gitu. Terus dia pernah juara misalkan kejuaraan lokal misalkan, dipanggil cem lah apalah, tai lah. Aing nggak suka panggil cem apa sih? Kecuali lu udah juara dunia,
lu pantas lah buat dipanggil champ gitu kan. Minimal Indonesia. Nah minimal Indonesia lah, nasional gitu. Nasional. Pak Jun, Nah apa? Gua mau nanya lagi nih. Cuman Pertanyaan pantes banyak nih. soalnya Banyak unek-uneknya nih. Apa Bi? Satu lagi deh. tanyain boleh nggak ya? Apa? Soalnya ini kalau misalkan pertanyaan gue pasti nyabang nih. Kalau misalkan gue tanyain sekarang gitu. Gimana kalau buat video nanti? Soalnya gue mau nanyain Apa? sebenarnya job desk barista itu sebenarnya apa aja? Pengen tahu tuh gue. Nanti Jawabannya nanti video selanjutnya. kapan nih? Ya terserah. Yang penting Yaudah. Jadi jangan sekarang aja lah. Soalnya ini kan udah pagi juga. Lagian gue Udah jam 3 gak tahu malu Nah, banget masuk frame orang. Oh ini gak Sorry, diundang guys. nih. Gua mau Sorry, ngobrol guys. sama si Bayu dia masuk aja. Sorry guys. Bentar Oke, lagi jadi- gue keluar. Nanti tapi keluar kalem. Apa Pi tadi? Job Mau- desk barista ya? Iya, job desk barista sebenarnya tuh apa aja gitu. Oke, jadi Jangan dulu dijawab kan buat Benar, itu. benar. Ya jadi mungkin ada banyak orang yang belum tahu job desk barista tuh apa aja sih. Iya. Nah, mungkin termasuk juga itu juga masih belum paham. Emang job desk barista apa aja sih, nyampe ada yang ngomong barista itu gak gampang gitu kan. Nanti sebenarnya video nanti aja lah ya. Ini gue pengen tahu banget. Nah, Gue kan bukan barista juga nih, gue cuma penikmat doang. nah, Penikmat tapi nggak ada tapinya deh. udah nanti Jadi juga nggak bisa. pembahasan itu bisa gua jelasin ya. Tapi nanti juga mungkin gue bakal talking shit lagi nih sama si Lutfi ya, dengan pertanyaan yang salah satunya pertanyaannya itu ya. Gue banyak nanya, soalnya gue pengen tahu aja. Oke, Ya, gue nanti keluar dulu ya. dijawabnya video nanti lah ya. Gue keluar dulu ya. Sok. Thanks Pak Jun Yo, udah izin yo. masuk. Nah, lu pinggir aja nonton. Oke, last day lah. Bye. Tadi kan udah banyak toxic lah sama. Soalnya di Tasik tuh banyak toxic lah yang gak jelas lah. Kumpulan lah toxic lah. Last deh, pertanyaan nih buat Bayu nih. BTW nih, Bayu tuh udah beberapa kali juara event lokal ya, Bay. Manual Bro. Alhamdulillah. Di Cimahi ya, Bay. Terus di Terakhir di Banjar. di Banjar ya, sama gua kalah sama Bayu. Emang sialan nih orang. Yang terakhir di mana? Tadi di mana, Bay? Terakhir di Ya, pokoknya yang terakhir kalah sama cewek lah, udah. Penyisian kalah sama cewek baru lagi. Nah, jadi Bayu nih udah sering ikut kejuaraan lokal dan ya ada beberapa lah yang udah juara gitu kan. Nah, berarti kan udah gini banget lah barista gitu. Nah, enggak? gimana? Ya udah aing barista lah katakan. Sekarang udah last question, pertanyaan terakhir. Passion apa duit? Buset. Apa, Bay? Wow, gua nanya sama si Bayu. Aduh. Udah, gak apa-apa. Passion atau duit? Boleh dua-duanya nih. Kagak lah. Kiri kanan. Gak bisa nyabang. Duit sih. Lebih ke Duit. duit. Why? Kalau ya Lebih. benar sih. Kalau untuk sekarang lebih ke duit. Soalnya kan Butuh duit. butuh duit. Realistis. Realistis dong. Butuh duit buat Apa? buat insya Allah lah buat biaya nikah juga. Pego. Insya Allah. Gua udah nanti deh itu mah. Apa? Deh. Butuh duit sih kalau Buat untuk nikah? sekarang buat nikah insya Allah. Wih, gaya sama siapa lu? Main TikTok mulu mau bikin nikah. Terus Mungkin kedepannya
Ya itu. Jadi Bayu lebih mikirin duit. Kenapa gak passion, Bay? Kenapa ya? Kenapa coba? Ya gitulah. Pokoknya maksudnya. Ya udahlah, jadi intinya lu milih duit yang emang realistis. Realistis. Ya udah, mungkin talkshow kali ini kayak gitulah ya, mungkin nggak terlalu ini, cuman thanks buat Bayu udah rela nih gadang di sini.